Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Dian. Kali ini kita akan membahas mengenai pengujian normalitas dan homogenitas varian. Oke, subtopik yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama yaitu mengenai asumsi-asumsi dalam statistika parametrik. Dan yang kedua yaitu uji normalitas, dan yang terakhir yaitu uji homogenitas varians. Baik, kita akan bahas yang pertama, asumsi-asumsi dalam statistika parametrik. Penggunaan statistika parametrik didasarkan pada asumsi-asumsi yang ada dalam populasi. Asumsi-asumsi ini maksudnya adalah prasyarat. Jadi untuk menggunakan statistika parametrik terdapat prasyaratnya, yaitu data sampel diambil secara acak dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi prasyarat dalam statistika parametrik yaitu data harus berdistribusi normal dan data harus sifatnya homogen. Gitu. Apabila tidak berdistribusi normal atau tidak homogen, maka menggunakan statistika non parametrik. Oke, selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan distribusi normal? Seorang ilmuwan, yaitu Gauss, menemukan adanya kecenderungan skor dengan frekuensi tertinggi mengumpul atau berada di tengah-tengah sekitar skor rata-rata. Sedangkan skor tertinggi atau terendah seperangkat data cenderung dengan frekuensi skor semakin kecil atau menjauh dari rata-rata. Jadi Gauss menemukan model kurva distribusi normal seperti ini, yaitu berbentuk lonceng, di mana frekuensi tertinggi itu mengumpul di daerah sekitar rata-rata. Yang tengah ini merupakan rata-rata. Sedangkan untuk skor yang tertinggi, yang di sebelah kanan, dan skor yang terendah itu kecenderungannya menjauhi rata-rata. Artinya frekuensinya semakin kecil. Begitu. Oke. Selanjutnya saya akan mencontohkan grafik distribusi normal dari distribusi pengiriman pizza. Itu diketahui rata-ratanya yaitu 30 dengan standar deviasi 5. Begitu. Jadi rata-ratanya ini berada di tengah seperti ini, di mana distribusi pizza berada rata-ratanya berada di tengah ini, artinya pada menit 25 sampai 35 itu terdapat 68%. Jadi kebanyakan pengiriman pizza itu lama waktunya, membutuhkan waktu sekitar 25 sampai 35, dan rata-ratanya 30. Terus banyak 68%. Sedangkan di menit 20 sampai 40 ada 95,5%, dan di menit 15 sampai 45 ada 99,7%. Nah, apabila kita menganggap kurva ini 100%, maka 100 dikurangi 99,7% yaitu sisa 0,3%. Nah, 0,3% itu adalah ruang di antara kurva yang sebelah kanan dan kurva yang sebelah kiri. 0,3% kita bagi 2 menjadi 0,15% di sebelah kiri dan 0,15% di sebelah kanan. Kita perhatikan ini ada di sebelah kanan yaitu positif 1 standar deviasi, positif 2 standar deviasi, dan positif 3 standar deviasi. Sedangkan yang di sebelah kiri adalah negatif 1 standar deviasi, negatif 2 standar deviasi, dan negatif 3 standar deviasi. Jadi setiap loncatan yaitu 1 standar deviasi. Setiap loncatan ini tambah 1 standar deviasi, setiap loncatan ini tambah 1 standar deviasi. Artinya begini, jadi pada satu loncatan di 1 standar deviasi ini
yaitu 30 ditambah 1 dikali 5, karena standar deviasi 5, makanya 35. Sedangkan di loncatan kedua, yaitu 2 standar deviasi, yaitu 30 ditambah 2 kali 5. 2 kali 5, 10, maka 30 tambah 10 ada 40. 40 di sini. Jadi yang X ini menunjukkan menit, yang ke atas ini menunjukkan densitas. Ini merupakan contoh dari kurva yang berdistribusi normal. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai uji normalitas. Uji normalitas itu dilakukan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Gitu. Nah, uji normalitas ini dibagi menjadi 2, yaitu Chi-square dan Kolmogorov-Smirnov. Perbedaannya yaitu kapan kita menggunakan Chi-square, kapan kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, Chi-square yaitu membandingkan distribusi teoritis dan distribusi empirik berdasarkan kategori-kategori. Jadi apabila datanya berupa kategori-kategori, kalian bisa menggunakan Chi-square. Artinya karena kategori-kategori maka data itu dikelompokkan dan tidak bisa untuk sampel kecil. Minimal jika kalian menggunakan Chi-square yaitu 1000 sampel. Sedangkan untuk Kolmogorov-Smirnov yaitu membandingkan distribusi teoritis dan distribusi empirik berdasarkan frekuensi kumulatif. Sehingga dia tidak memerlukan data yang dikelompokkan. Bisa untuk digunakan pada sampel yang kecil. Gitu. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS. Dan diharapkan sudah menginstal aplikasi SPSS yang ada pada laptop kalian masing-masing. Oke, saya memiliki data hasil belajar statistika yang sudah saya tuliskan di dalam Excel. Terdapat 58 mahasiswa, 58 nilai hasil belajar statistika, kemudian kita buka aplikasi SPSS. Oke, saya menggunakan SPSS 16, kalian bisa menggunakan SPSS versi lain, karena sudah banyak SPSS yang lebih baru, yang kompatibel dengan laptop kalian masing-masing. Oke, pertama kita menggunakan variabel view. Variabel view karena ini merupakan data hasil belajar, maka kita tulis hasil belajar tanpa menggunakan spasi. Nah, pada bagian label kita baru bisa menggunakan hasil belajar dengan tulisan spasi. Nah, karena data saya bilangan bulat, saya tidak menggunakan desimal, maka nilai desimalnya saya buat 0. Itu sudah. Nah, di bagian data view kita tinggal mengcopy paste dari Excel nilai ini, kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di sini. Di data view kita Ctrl V di hasil belajar. Oke. Nah, nilainya sudah masuk semua dengan total 58. Nah, ini dengan total 58 data. Kemudian untuk uji normalitas menggunakan SPSS, kita tinggal mengklik Analyze. Dari Analyze kemudian kita klik Non-Parametric Test, kemudian kita klik One Sample KS. Kolmogorov-Smirnov. One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, hasil belajar, kita tinggal klik di sini. Klik untuk masuk ke test variable list. Kemudian kita klik Options, kemudian kita centang deskriptif, kemudian kita Continue. Karena kalian bertujuan untuk melihat distribusi normal atau normalitas, maka kalian centang bagian normal ini. Kemudian kalian klik OK. Oke, otomatis akan muncul output dari SPSS. Nah, yang perlu kalian perhatikan yaitu pada bagian time sign. Gitu.
Jadi deskriptif tadi saya centang yang di outputnya yaitu berupa ini. Jadi ada data hasil belajar dengan total data 58, dengan min 76,78, dengan standar deviasi 11,9, dengan nilai minimumnya 4 dan nilai maksimumnya 96. Nah, yang kotak ini, yang output bagian ini merupakan outputnya dari uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini dilihat pada assign sign. Sign ini ada tulisan titik 138, artinya dia adalah 0,138. Nah, dalam penelitian pendidikan itu taraf signifikansinya yaitu 0,05. Jadi ketika assign sign-nya lebih besar dari 0,05, yaitu kita menemukan 0,138, maka data kita itu berdistribusi normal. Ini ada keterangan di sini test distribution is normal karena lebih dari taraf signifikansinya yaitu 0,05. Sedangkan apabila hasilnya itu kurang dari 0,05, maka data kalian tidak berdistribusi secara normal. Oke, semoga sampai di sini kalian paham untuk uji normalitas. Selanjutnya, setelah kita membahas uji normalitas, kita membahas mengenai uji homogenitas. Kenapa sih kita menggunakan uji homogenitas? Tadi, sebagai asumsi dalam statistik parametrik atau sebagai prasyarat dalam menggunakan statistik parametrik, yaitu ada dua, normalitas dan homogenitas. Setelah kalian menguji normalitas, kalian menggunakan uji homogenitas. Uji homogenitas yaitu suatu prosedur untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama. Artinya ketika kalian hanya memiliki satu kelompok data, kalian tidak perlu menggunakan uji homogenitas. Misalnya dalam penelitian pendidikan kalian hanya mengambil data dari satu kelas, itu kalian tidak perlu menggunakan uji homogenitas. Nah, oke, kali ini saya akan mempraktekkan uji homogenitas menggunakan ANOVA OneWay. Di sini saya punya data yang saya tuliskan pada Excel, yaitu data hasil belajar statistik kelas A dan kelas B. Gitu. Nah, ini saya tuliskan pada SPSS. Oke, hasil SPSS-nya tadi saya keluarkan dulu. Oke, saya buka kembali SPSS untuk uji homogenitas. Kembali kita harus memulai dari variabel view. Variabel view yang pertama kita tulis hasil belajar. Hasil belajar tanpa spasi, kemudian di kolom kedua kita tulis kelas. Nah, hasil belajar ini pada bagian label kita tulis hasil belajar. Sedangkan pada kelas kita tulis labelnya yaitu kelas. Nah, data dari Excel tadi untuk kelas A saya kode angka 1, sedangkan kelas B saya kode angka 2. Maka di SPSS di bagian kelas, di bagian value, kita memberikan kode atau label. Untuk 1 yaitu kelas A. Sedangkan untuk 2 yaitu kelas B. Tinggal klik add, kemudian klik OK. Nah, karena kita tidak menggunakan angka desimal atau koma, maka pada bagian desimal kita rubah menjadi 0. Gitu. Oke, setelah semua diselesai, kita kembali ke data view. Nah, otomatis akan muncul hasil belajar dan kelas. Kita isikan data dari Excel yang kita sudah buat tadi. Oke, kita tinggal copy paste. Di paste kelas A, kita copy paste di SPSS-nya. Belajar.
Kemudian di bagian kelas kita copy paste kodenya. Copy. Kemudian kita masukkan di bagian kelas. Nah, untuk kelas B kita copy paste juga di bagian setelah kelas A gitu. Jadi di bagian bawahnya sini kita tambahkan lagi. Nah, untuk kodenya itu kita lanjutkan di bawah kelas A. Di bawah kelas A. Oke. Jadi tadi kelas A itu 30 data, sedangkan kelas B 28 data, jadi total ada 58 data. Seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya untuk uji homogenitas, mudah sekali. Kalian tinggal klik Analyze, kemudian klik Compare Means, kemudian kalian pilih One Way ANOVA. Jadi untuk uji homogenitas, kalian juga bisa menggunakan t-test seperti yang di atas ini. Namun kali ini saya menggunakan One Way ANOVA. Kita klik One Way ANOVA. Kemudian pada dependent list, kita klik hasil belajar. Pada vector, kita klik kelas. Kemudian kita klik option. Nah, deskriptif kita centang untuk statistik deskriptifnya. Sedangkan kita mau melihat homogenitas, maka kita centang homogeneity of variance test. Gitu. Kemudian klik continue. Oke. Setelah itu kalian tinggal klik OK dan akan keluar outputnya seperti ini. Nah, untuk statistik deskriptifnya di atas, yaitu kelas A dengan jumlah data 30, kelas B dengan jumlah data 28, dan total 58. Ini merupakan nilai rata-ratanya dari tiap kelas dan totalnya. Ini merupakan standar deviasinya, kemudian ada nilai minimum dan ada nilai maksimum. Nah, untuk melihat homogenitasnya, kita hanya perlu melihat pada bagian ini. Nah, dikatakan sebagai ujinya, uji homogeneity of variance to Levin statistic. Nah, pada tabel test of homogeneity of variance ini, kalian hanya melihat pada bagian signifikansi, yaitu 0,257. Artinya, seperti pada normalitas tadi, pada penelitian pendidikan kalian menggunakan cara signifikansi yaitu 0,05. Jadi apabila dia lebih besar dari 0,05, maka populasi kalian yaitu homogen. Namun apabila nilainya kurang dari 0,05, maka populasinya tidak homogen. Nah, kita ketemu di sini signifikansi kita yaitu 0,257. Artinya data kita ini yaitu homogen. Gitu. Semoga sampai di sini kalian paham dari apa yang saya jelaskan. Oke, jika ada pertanyaan silahkan bertanya melalui kolom komentar atau bisa melalui grup WhatsApp yang kita buat. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.